Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja, kita mungkin sering mendapat pertanyaan, anak saya kok sulit ya? Bagaimana cara mengajari untuk bisa mengaji, apalagi menulis hijaiyah? Mungkin di sini saya akan sedikit mengulang apa yang sudah kami lakukan di keluarga kami. Jadi caranya yang pertama tentunya dengan cara yang istiqomah, terus-menerus, yaitu meminta waktu kepada anak kita untuk sedikit berkonsentrasi kepada yang namanya mengaji. Dengan cara apa? Kita alihkan perhatiannya, atau kita ikuti sebenarnya kemauannya itu apa, tapi kita mengalihkan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan mengaji. Jadi misalnya seperti ini. Dulu ketika masih kecil, saya selalu menyanyikan lagu. Misalkan anak-anak kecil kan sering menyukai lagu-lagu ya. Lagunya kita rubah aja menjadi lagu huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro za sin shin shad. Jadi seperti itu. Dan lagu itu bisa kita pelajari atau kita cari di mana-mana, banyaklah ya referensinya ya. Yang jelas kita yang pertama tentunya kita mengenalkan huruf. Hurufnya apa? Ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, dan seterusnya. Tentunya sebagai orang tua kita harus hafal juga kan? Jadi hafalkan juga beserta lagunya. Kemudian ketika lagu-lagunya itu sudah hafal, kita akan terus setiap dia menyanyikan lagu, kita sisipi itu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, seperti itu. Jadi dia tidak merasa kalau dirinya dialihkan. Ya, dia tidak merasa kalau dirinya dialihkan dalam konsentrasi untuk mengaji. Tapi secara otomatis itu terekam di dalam otaknya. Kemudian pola yang kedua, kita mengubah kalimat-kalimatnya atau kata-katanya dengan mempelajari huruf hijaiyah atau dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Misalkan kalau dulu yang besar itu ya, anak saya yang besar itu kesukaannya adalah kartun ya, kartun Naruto. Ya, jadi di situ itu saya mengajarkannya yaitu di tokoh-tokohnya. Misalkan di sini saya menulis Naruto. Nah, di sini kita tinggal mengganti saja. Ya, mengganti saja dengan tulisan Arab. Di sini tentunya kita ada huruf nun. Ada huruf ra, ada huruf ta atau to. Di sini bisa. Ya, memang nanti tidak bisa to, tapi mengucapkannya Naruto. Nggak apa-apa. Yang penting dia mengenal hurufnya. Ikuti saja keinginan dia. Di sini saya menggambarkan huruf ta. Kita sudah mengenal berapa huruf? 1, 2, 3. Tanpa sadar di memori anak, dia akan mengenal huruf nun, huruf ra, huruf ta di kalimat Naruto. Oke ya, sekarang kita ajak dia. Misalkan, tulisan Naruto-nya seperti apa ya kalau di Arab? Dia akan menulis, misalkan seperti ini, nun fathah. Nah, dia sudah mengenal dua, yaitu yang namanya huruf, yang kedua harokah.
namanya kalau di atas itu adalah fathah. Oke ya. Di sini dia sudah mengenal huruf nun. Padahal dari tadi kita mengenalkan gimana? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho gitu. Atau alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, sin, so, so. Jadi biasanya anak itu kan seperti itu. Dia hanya akan bermain. Tapi ikuti saja. Tapi dia akan terkenang ketika tokohnya di dalam imajinasi yang dia sukai, dia mengingat huruf bahwa itu nun. Kemudian ada ro. Roknya di apa? Di dhamma. Ru. Dia akan mengenal huruf juga. Dia akan mengenal huruf apa? Harokah juga. Nah, di sini dia sudah mengenal harokah yang namanya apa? Di sukun. Maaf, di dhamma. Fathah, kasrah, dhammah, karena di situ ada. Jadi di sini dia sudah mengenal hurufnya berapa? Ada huruf nun, ada huruf ra, ada harokah fathah, ada harokah dhammah. Kemudian di sini dia akan mengenal lagi huruf yang namanya ta. Taknya diapakan? Di dhammah lagi aja, Naruto atau Naruta. Nggak apa-apa, yang penting tujuan kita adalah mengenalkan dia huruf, bahwa di huruf Naruto itu bisa ditulis dengan pakai Arab. Sekali lagi, kita yang penting mengenalkan apa yang ada di imajinasinya itu bisa ditulis dengan Arab. Dengan huruf hijaiyah tentunya. Ya, di sini misalkan Naruto. Kemudian kita sudah mengenalkan berapa huruf? Kita sudah mengenalkan 3 huruf. 2 harokah, yaitu fathah dan dhammah. Luar biasa kan? Sekarang tokohnya kan tidak Naruto saja. Di sini tokohnya misalkan di situ ada Sasuke. Sasuke. Di sini kita mengenal huruf sin. Ada sin lagi. Kemudian di sini kaf. Oke ya. Di dalam Sasuke kita sudah mengenal huruf sin, kaf. Hurufnya kita tambah sin. Di fathah. Kemudian sin lagi di dhammah. Kemudian kafnya. Karena tidak ada ke, kita buat ki. Berarti di kasrah. Coba. Di sini ada penambahan pengenalan lagi, yaitu kasrah. Yaitu berada di bawah. Di alam bawah sadar dia akan mengenal huruf yang namanya penambahan lagi. Tadi sudah huruf kenal, huruf nun, ada huruf ra, ada huruf ta, ada huruf sin, sekarang ada huruf kaf. Berapa dia kenal? Dia sudah menambah hurufnya menjadi 5. Dia tidak sadar. Dan kasrohnya, nah di sini kemarin Sasuke, dia di kasroh, dia akan mengenal sendiri. Ketika I, dia akan di kasroh. Ketika A, dia akan di fathah. Ketika U, dia akan di dhammah. Jadi seperti itu ya. Kemudian banyak sekali di situ. Misalkan ada Jiraya misalkan. Ya. Ini. Tentunya di sini akan mudah lagi. Jim, Ra, kemudian ya. Tinggal terus ikuti apa keinginannya. Oke ya. Di sini mungkin sedikit bisa dipahami. Tapi kesenangan anak saya bukan Naruto. Apa? Kita bisa mengenalkan apa saja yang dia senangi, bahkan mainannya. Ya, atau mungkin dia suka makanannya.
Misalkan di sini karena dia suka jajan gitu misalkan. Saya ungkapkan di sini jajan. N. Secara tidak sadar dia akan dimasuki huruf jim, kemudian nun. Oke ya. Coba. Jim fathah ja. Jim fathah ja. Kemudian di sini ada nun di sukun. Jajan. Dia sudah mengenal berapa huruf? Huruf jim dan huruf nun. Ada fathah, ada sukun. Tambah fathah. Ditambah lagi sukun. Sukun itu adalah bulat, kecil. Kemudian jajannya apa saja misalkan gitu. Karena dia suka roti misalkan. Di sini ro, kemudian ti. Di sini ketika huruf R, di sini berarti huruf ra, kemudian di sini T berarti huruf ta. Tinggal menggabungkan saja. Ra berarti di fathah. Kemudian ti, ta di kasrah. Tambah lagi huruf yang dia kenal. Roti. Ada huruf jim tadi, ada huruf nun, ada huruf ra, huruf ta. Lah kemudian bagaimana? Wong alif aja belum ada contohnya kok sudah masuk ke situ. Nanti dia akan mengenal sendiri. Misalkan kita yang akan memasukkan. Itu adalah tugas kita ya. Misalkan. Ayo kita menulis huruf aku gitu misalkan. Aku di sini a, kemudian ku. Di sini ada huruf alifnya. Di sini a. Di sini huruf kaf. Jadi di sini alif di fathah, kemudian kaf di dhamma. Aku. Dia mengenal huruf alifnya. Dia juga menambah huruf kaf di dhammah. Kemudian ayah, itu misalkan. Ayah gitu. A. Kemudian ya, ha. Huruf alif, huruf ya, kemudian huruf ha. A. Ya. Kemudian huruf ha. A, ya. Bagaimana? Berapa kita mengenalkan huruf pada anak kita? Alif, ya, ha, kaf, ra, ta, jim, nun. Secara tidak sadar. Dia sudah mengenal huruf sukun. Dia sudah mengenal fathah. Dia sudah mengenal dhammah. Dia mengenal kasrah dalam roti tadi. Dia tidak sadar itu. Yang penting kita terus mengulang-ulang itu, terus mengulang-ulang lagi. Atau mungkin kita mengenalkan namanya misalkan di sini. Ya. Kita mengenalkan namanya. Namanya siapa misalkan itu. Namanya misalkan Budi misalkan. Di sini ada ba. Kemudian ada dal. Baknya di dhammah, dalnya di kasrah. Budi. Oke ya. Terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Jangan dipaksakan untuk mengenal yang lain dulu. Yang dia kenal. Misalkan dia, saya ingin menulis mama. Gampang aja, mem. Di fathah. Mem lagi. Di fathah. Mama. Apalagi misalkan. Banyak sekali kan di situ contohnya. Topi. Tok. Dia akan mengenal huruf tok. Tok fathah, po. Kemudian karena P-nya nggak ada, kita pakai fa aja. Fi. Tofi. Nggak apa-apa. Dia nanti akan merubah dengan sendirinya. Karena dia akan tahu. Seiring dengan nanti dia akan memahami itu sendiri.
Bahkan untuk kalimat-kalimat seterusnya nanti akan kita jelaskan nanti untuk sesi-sesi yang berikutnya. Intinya ikuti pola anak. Jangan kita mengajari. Kalau kita mengajari susahnya bukan main. Tapi apa yang anak inginkan itu kita menuruti, hanya kita mengalihkan. Apa? Mengalihkan ke pola-pola huruf hijaiyah. Nah, nanti kita akan merubah juga perlahan-lahan. Tentunya kita selipi ya. Kita selipi di situ yaitu tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan yang ada di Al-Quran. Misalkan kita mengenalkan dulu yaitu Bismillah. Misalkan seperti ini. Bismillah. Ini. Nah, di sini langsung kita mengenalkan bahwa di sini itu ada huruf ba. Ini huruf apa, Dek? Yang ada titiknya 1 di bawah. Misalkan seperti itu. Ba. Kemudian yang seperti ini ada lingkaran-lingkaran, setengah lingkaran kecil 2, ada sin. Kemudian di sini ini huruf apa? Huruf mem. Ini huruf apa? Huruf alif. Ini huruf apa? Huruf lam. Ini huruf apa? Huruf lam lagi. Kemudian ini huruf apa? Huruf ha. Jadi dia nanti akan terbiasa. Dia akan memperhatikan per huruf. Ba, sin, mem, alif, lam, ha. Dia akan mengetahui bahwa jumlah huruf bismillah di sini yang hanya bismillah saja hurufnya ada ba, sin, mem, alif, lam, ha. Kemudian misalkan kita menulis alhamdulillah. Di sini kalau diperhatikan dia akan mengetahui bahwa ini huruf apa? Seperti angka 1. Huruf alif. Ini huruf apa? Huruf lam. Kemudian ini huruf apa? Huruf ha. Kemudian ini mem. Dia akan mengenali itu. Huruf dal, huruf lam. Maaf. Huruf lam. Kemudian ada huruf lam lagi. Kemudian ada huruf ha. Jadi setiap kita mengenalkan di sini nanti dia akan lebih terbiasa. Memang ini kadang-kadang kita konsentrasi dia di sininya hanya sedikit sekali, tapi nggak apa-apa. Kita sambil bermain terus. Pokoknya ikuti pola anak, alihkan sedikit ke pola hijaiyah, ke pola Qur'ani. Kalau tanya hasil, pasti ada hasilnya. Yang penting kita istiqomah. Syaratnya adalah seperti itu, dampingi terus buah hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan merubah maksud saya kita akan meneruskan lagi di sesi yang lebih sulit mungkin berikutnya. Terima kasih. Dan ini hanya sharing ya, ini yang kami lakukan. Ini tidak ada metodenya yang jelas, tidak ada rujukannya. Ini yang kami lakukan di keluarga kami. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.